Eh, Baik, anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pagi, Pak. oke. Pagi, Pak. Pagi. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran agama Hindu. Nah, kalau minggu lalu sampai di mana sudah materinya? Sabta Timira, Pak. Sabta Timira, Pak. Seperti Oke. Mira, Pak. Ya, kita akan memperdalam lagi terkait dengan materi Sabta Timira. Nah, tapi sebelum itu Pak ingin memperhatikan kehadiran kalian. Jadi siapa-siapa saja yang hadir di dalam pembelajaran ini. Nah, nanti kalau misalnya Pak sebut namanya, buka mute-nya dan bilang hadir. Nanti setelah sudah bilang hadir, nanti silakan tutup mute-nya ya. Oke. Adika Yoga Kertayasa. Baik. Hadir, Pak. Oke. Aditya Bagas. Hadir. Oke. Andika Permana. Hadir. Oke. Anggayana. Anggayana kemana? Anis Winitami. Anis. Ya. Arista. Hadir, Pak. Hadir Arista. Ari Wirayanti. Hadir, Pak. Oke. Arya Putrayasa. Arya Putrayasa. Ya. Ayu Erna. Ayu Jayanti Mahadewi. Hadir, Pak. Oke. Ayu Kademita. Ayu Kademita. Ayu Widiantari. Buddha Aditya. Hadir. Oke. Karisa. Hadir, Pak. Devi Lestari. Hadir, Pak. Diah Ayu Chandra. Diah Ayu Citra. Diva Yulanda. Diva Yulanda. Dodi Fernando. Diva Ijen, Pak. Diva Ijen. Hadir, Pak. Dodi hadir. Dwi Yuni. Hadir. Edis Angelica. Ijen juga, Pak. Gita Cahya. Tadi dia masuk, Pak. Gita Cahya. Dia Saputra. Hadir, Pak. Katarina. Kikan. Katarina ada tadi. Tadi ada ya, Katarina. Katarina ada, Pak. Kikan. Mirah Prabandari. Mirah. Novi Julianti. Hadir, Pak. Oh ya, Novi Julianti. Rani. Oke. Sri Suci Aprilianti. Hadir, Pak. Oke. Suari. Suari. Hadir, Pak. Suari hadir. Suari Arianti ini, oke. Trinuratni. Trinuratni. Oh, itu hadir ya, Trinuratni. Hadir, Pak. Trisna Diva. Hadir, Pak. Oke. Wahyu Angga Pertiwi. Hadir, Pak. Oke. Yuda. Hadir, Pak. Oke. Yustia Dewi. Hadir, Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang yang nggak hadir ya. Oke, sambil nunggu sempat teman-temannya masih ada yang terlambat dan sebagainya. Kita memulai saja ya. Nah, sebentar Pak akan tampilkan slideshow-nya. Jadi ada PowerPoint yang akan Pak tampilkan. Silakan. Tapi tunggu. Ya. Gimana? Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah,
Kemarin sudah sampai di Sabta Timira dan sekarang Pak akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu cara mengendalikan diri dari perbuatan Sabta Timira. Nah, ini penting sekali anak-anak pelajari agar nanti ketika anak-anak sudah paham terkait dengan Sabta Timira, nah bagaimana upaya mengendalikannya. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan melantunkan puja Saraswati agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya masih dalam ingatan kita apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bisa kita aplikasikan ke depannya, kita praktikkan ke depannya seperti sesuai dengan ajaran-ajaran agama kita. Nah, silakan anak-anak mengambil sikap ya Anjali Mudra. Kita akan melantunkan doa secara bersama-sama. Doa Pak Awali. Doa mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Vidya Rambam Karishyami Shidir Bhavantu Me Shada. Oke, berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan pada bagian ini ya, pada bagian Sabta Timira. Mungkin anak-anak sudah paham secara konsep, secara secara gamblangnya ini terkait dengan pengertian, terkait dengan apa sih itu Sabta Timira dan seperti apa sih bagian-bagiannya. Mungkin anak-anak sudah paham, tetapi ini merupakan pendalaman materi yang akan Pak sampaikan pada kali ini. Nah, Sabta Timira. Jadi secara konsep, secara pengertian, ini menurut etimologi kata, Sabta Timira berasal dari kata dua kata ya, ada Sabta dan ada Timira. Nah, ketika kita mendengar kata Sabta, ini bahasa Sanskerta, Sabta Timira semua berbahasa Sanskerta. Sabta itu dalam perhitungan atau angka Sanskrit itu berarti 7. Jadi kalau Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Syat, Sapta. Jadi Sapta itu adalah 7. Nah, sedangkan Timira itu artinya kegelapan. Ya, kemabukan. Ya, ada kegelapan, kemabukan, serta semua pikiran maupun tindakannya itu diliputi oleh yang namanya avidya atau kegelapan, kebodohan. Jadi Sabta Timira itu artinya 7 macam kegelapan atau kebodohan yang menyelimuti indera kita. Nah, nanti seperti apa pengaruhnya Sabta Timira ini terhadap tubuh kita, seperti apa pengaruhnya Sabta Timira ini terhadap perilaku dan tindak-tindakan kita. Nah, itu anak-anak. Jadi Sabta Timira itu ada 7 bagian-bagiannya. Jadi ada 1 surupa, 2 dana, 3 guna, 4 kulina, 5 yawana, 6 sura, dan 7 kasuran. Nah, Pak akan jelaskan satu persatu. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya, surupa itu artinya apa? Mabuk karena kecantikan. Mabuk karena kecantikan. Dana? Mabuk karena kekayaan. Mabuk karena kekayaan. 3? Sombong. Guna? Karena pintar. Karena pintar atau karena pengetahuan. Ya. Kulina? Kepintaran. Kulina? Sombong, suka menghina, menyakiti hati orang. Oke. Sura? Mabuk. Minuman keras. Kasuran? Mabuk. Karena menang. Karena keberanian. Menangan. Jadi sesungguhnya anak-anak, antara 7 ini, misalnya surupa, dana, guna, kulina, yawana, sura, dan kasuran. Nah, kalau kita melihat dari segi istilahnya, misalnya surupa. Su itu artinya baik, rupa itu artinya wajah, fisik. Jadi surupa itu wajah yang tampan, wajah yang cantik.
Nah, kalau kita melihat dari arti ini, surupa, sebenarnya tidak ada unsur kemabukan di dalamnya, anak-anak. Misalnya surupa, wajah yang cantik, wajah yang tampan. Nah, kita perlu nggak sebagai manusia memiliki wajah yang cantik, wajah yang tampan? Artinya senang nggak ketika kita melihat wajah kita misalnya, wajah orang lain itu cantik, tampan. Senang nggak ketika kita melihat itu? Senang. Senang, Pak. Pasti senang. Nah, surupa ini bukan berarti kita menghindari wajah yang cantik, wajah yang tampan, atau wajah yang ganteng. Banyak yang mengidam-idamkan ketika lahir kembali, dia lahir dengan paras yang cantik, paras yang ganteng, paras yang tampan. Bahkan ketika saat-saat ini ya, banyak yang mengambil jalan cepat untuk mendapatkan hal itu. Misalnya dia pingin ganteng, pingin cantik, apalagi yang cewek-cewek biasanya ya, pengen cantik. Jadi segala macam cara dilakukan. Misalnya operasi plastik dan lain sebagainya. Misalnya beli bedak misalnya, krim malam, krim siang, krim bat, apalagi itu. Misalnya kalau ada mungkin krim subuh, krim tengah malam itu dia akan beli itu kalau misalnya ada. Untuk yang penting untuk kecantikan. Nah ini jadi ketika ingin memiliki wajah yang cantik, ingin memiliki wajah yang tampan, dan nanti ujung-ujungnya diangkuh terhadap kecantikannya dia, terhadap ketampanannya dia, inilah yang menjadi masalah. Ketika misalnya dalam tataran surupa, cantik parasnya, cantik juga hatinya, ini tidak akan menjadi masalah. Bahkan kita mengidam-idamkan hal itu, bahkan kita menginginkan hal itu. Tapi ketika sudah dampaknya nanti terhadap kesombongan, dampaknya nanti terhadap perilaku yang angkuh terhadap diri kita ataupun kepada orang lain, nah inilah yang menjadi kegelapan. Itu yang disebut dengan sabta timira itu, gitu. Jadi surupa itu seperti itu. Jadi angkuh terhadap atau sombong terhadap dirinya cantik. Jadi siapa sih misalnya ketemu dengan temannya yang memang karena kita kan kalau dalam di Indonesia itu kan rasnya Melayu Austronesia. Misalnya ketemu dengan orang yang negro, lu nggak level gitu. Jadi saya ini rasnya seperti ini nih. Jadi kamu yang berkulit hitam ya nggak cocok bergaul sama saya. Jadi masih membeda-bedakan warna kulit, masih membeda-bedakan fisik dalam konteks fisik jasmani kita. Itu serupa. Nah inilah yang perlu dihindari. Jadi keangkuhan, kesombongan terhadap yang kita miliki dari segi fisik, dari segi paras. Kemudian yang kedua dana. Anak-anak atau semuanya pasti menginginkan memiliki uang kan. Nggak ada orang di dunia ini yang tidak mau uang gitu. Yang tidak ingin memiliki uang, nggak ada. Bahkan orang yang kaya pun itu masih sangat gila terhadap uang gitu. Sangat bahkan orang-orang yang sudah kaya dia tetap menggali kekayaannya itu, menghimpun kekayaannya dengan berbagai cara. Gitu. Nah, dana konteksnya di sini artinya harta atau uang. Jadi konteks dari dana itu mabuk karena atau sombong karena memiliki banyak harta, memiliki banyak uang. Bahkan ketika kita perhatikan sekarang banyak yang nyumbang misalnya nyumbang uang, nyumbang harta, diisi diupload ke sosial media, artinya sekian yang saya sumbangkan gini semoga gini. Jadi kalau misalnya kita punya uang yang memang kalau misalnya kita ikhlas terhadap apa yang kita berikan, jadi kita tidak usah mengekspos itu di media itu, artinya biar ditahu orang gitu. Nah, kalau misalnya yang dilakukan oleh instansi-instansi ya kalau untuk laporan dan lain sebagainya, artinya bukti dari bakti sosial itu silakan. Tetapi kalau memang motifnya untuk pamer, untuk biar orang tahu kalau misalnya kita melakukan bakti sosial itu dan sebagainya, inilah yang kita sepatutnya kita hindari. Itu konteks dana. Misalnya juga banyak yang Pak jumpai di pura, misalnya di pura. Jadi misalnya ada konteks dana punya misalnya dalam suatu ritual di pura. Jadi ada yang misalnya melakukan dana punya dengan jumlah yang besar.
Nah, itu sengaja ditunjukkan, sengaja dicatat di dalam buku besar misalnya, atau kertas besar dan dipajang di depan biar orang-orang tahu bahwa si A menyumbang sekian, si B menyumbang sekian. Jadi ini yang keliru sebenarnya menurut kita. Itu guna. Jadi mabuk karena harta atau mabuk karena uang. Guna. Nah, guna artinya kepintaran, kecerdasan, pengetahuan yang lebih gitu. Nah, guna itu artinya dia yang mabuk, kalau dalam konteks Sabta Timira, dia yang mabuk karena kepandaian, karena kecerdasan. Nah, orang yang mabuk dalam konteks kecerdasan, orang yang mabuk karena pengetahuan, inilah yang berbahaya. Tetapi ketika kita memiliki pengetahuan, bahkan seorang tokoh dunia mengatakan, Nelson Mandela, mungkin anak-anak mengetahui Nelson Mandela mengatakan bahwa hanya pendidikan dan hanya pengetahuanlah yang mampu merubah dunia ini. Artinya apa? Hanya kecerdasanlah yang mampu mengubah tataran, mengubah peradaban dunia ini. Tetapi kalau kita misalnya bisa mengimbangi dari konteks pengetahuan kita, pengetahuan yang dimiliki dengan artinya pengetahuan dan aplikasi dari pengetahuan itu seimbang, maka inilah yang baik. Tetapi ketika kita memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang lebih, artinya bisa membuat suatu hal yang misalnya cepat, kayak seperti Alexander Graham Bell, dia memiliki kecerdasan yang mampu membuat atau menemukan telepon, itu kan bermanfaat. Misalnya Pascal misalnya, Pascal itu penemu mesin hitung, itu kan bermanfaat untuk kita. Ada lagi penemu-penemu misalnya siapa Newton yang menemukan gaya gravitasi, itu Newton yang menemukan, itu kan bermanfaat untuk kita. Jadi bermanfaat untuk pengetahuan dan teknologi. Misalnya siapa lagi yang menemukan bola lampu, itu kan bermanfaat. Jadi konteks guna artinya memiliki pengetahuan yang baik, memiliki pengetahuan yang lebih. Ketika kita imbangi dengan penemuan-penemuan berdasarkan hasil penelitian misalnya, ini yang bermanfaat untuk peradaban dunia. Tetapi ketika pengetahuan itu kita gunakan atau salah gunakan, ini yang berbahaya. Karena pengetahuan itu ibarat seperti pisau yang bermata dua. Ketika pisau itu kita gunakan, benar kita gunakan, dan paham dengan cara menggunakan, nah ini akan bermanfaat untuk kehidupan. Tetapi ketika pisau itu kita salah gunakan, pisau itu kita tidak bisa menggunakan, tidak mengerti cara menggunakan, bisa saja pisau itu akan melukai diri sendiri, bahkan melukai orang lain. Nah inilah yang dari konteks pengetahuan. Nah perlu juga ketika kita memiliki pengetahuan, ketika kita memiliki pemahaman secara kompleks, secara lebih, silakan kita berbagi. Jadi ilmu itu tidak akan habis ketika kita bagi, tidak akan berkurang ketika kita berbagi. Malah ketika ilmu kita bagikan kepada orang lain, itu akan bertambah. Karena ketika kita sharing misalnya, berbagi pengetahuan kepada orang lain, itu akan menambah ingatan kita. Sehingga dalam konteks ini, pengetahuan itu penting, tetapi penggunaan pengetahuan itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai karena pengetahuan ini akan menjatuhkan diri kita dan diri anak-anak sendiri. Nah selanjutnya ada kulina. Apa artinya kulina? Ada yang tahu? Mabuk karena keturunan. Mabuk karena keturunan. Nah ini yang paling kita banyak jumpai di Bali, anak. Jadi karena di Bali itu masih ada kotak-kotak, masih ada stratifikasi sosial yang mengatakan bahwa saya ini level saya lebih tinggi daripada Anda. Nah ini yang berbahaya. Misalnya dia dari golongan apa? Golongan puri misalnya. Golongan jero misalnya, dari golongan griyo misalnya. Jadi menganggap bahwa dirinya tinggi gitu. Artinya tinggi dan menganggap prestige terhadap dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Nah ini yang berbahaya.
Nah, ketika konteks kulina, konteks dari keturunan karena faktor keturunan, nah inilah yang perlu kita perhatikan juga, jangan sampai dari keturunan, misalnya faktor keturunan itu akan mengkotak-kotakkan. Saya nggak mau berteman gitu, karena kamu nak Jabe misalnya, saya nak Pradewa misalnya, saya nak Gusti, saya nak Agung, saya nak Ide Bagus misalnya. Nah ini pengkotak-kotakan, karena di Bali sebenarnya tidak ada sistem seperti itu. Yang ada itu cuma dari konsep dari dulu saja orang-orang kita menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran, padahal itu merupakan kesalahpahaman yang sudah mendarah daging itu. Dan itu kita bagi orang-orang yang memang memiliki level-level seperti itu menganggap dirinya nyaman untuk berada di posisi itu dan tidak mau merubahnya. Inilah yang menjadi masalah terhadap faktor dari strata sosial itu. Sebenarnya tidak ada konsep-konsep seperti itu. Itu hanya pelebelan saja, hanya dari garis keturunan saja, dan tidak ada hubungannya dengan konteks misalnya ketuhan misalnya. Dari konteks misalnya Ide Bagus lebih cepat masuk surga, nggak ada hubungan seperti itu. Nah, jadi yang ditentukan itulah karma kita atau karma wasana yang kita memang perbuat dari selama kehidupan selama di bumi. Yang selanjutnya ada Yawana. Yawana itu artinya masa muda. Nah, masa muda ini adalah masa yang sangat aktif, masa yang sangat dinamis, masa-masa bagaimana kita masih sangat agresif dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga artinya kita membatasi pergaulan, membatasi pertemanan misalnya. Karena ketika kita berteman dengan siapapun itu misalnya di lingkungan kita secara otomatis akan menjadi seperti itu. Jadi misalnya kita berteman dengan tukang parfum misalnya, maka kita akan kecipratan wangi dari parfum itu. Nah, kita akan berteman dengan perampok ya. Secara otomatis kita akan terhasut dan kita akan menjadi perampok. Nah, gitu. Itu Yawana. Jadi Yawana itu adalah mabuk karena keremajaan, masa muda. Jadi dia tidak memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Jadi ketika selama masa muda ini dari umur katakanlah dari 15 sampai dengan nanti 25, silakan manfaatkan umur ini. Silakan manfaatkan masa-masa ini. Jangan sampai masa-masa ini anak-anak buang begitu saja dan nanti akan menyesal di kehidupan yang akan datang, di kehidupan ketika sudah tidak berumur di remaja lagi. Makanya ketika anak-anak berumur 16 sampai dengan 25, silakan manfaatkan waktu ini untuk belajar, dan belajar. Jangan sampai anak-anak malas belajar, karena waktu itu sangat cepat. Tiap tahun itu kan sangat cepat. Tiba-tiba anak-anak sudah berumur 20 tahun misalnya, tiba-tiba berumur 25 tahun dan sudah menikah dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa lagi kembali ke masa muda. Jadi ketika anak-anak sudah berada pada jenjang ini, silahkan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya, agar nanti karena ukuran dari anak-anak ketika sudah betul-betul menginginkan kesuksesan, betul-betul menginginkan apa yang anak-anak harapkan, nanti di umur 22, 23 silahkan perhatikan itu. Misalnya anak-anak stagnan, artinya saya tidak mencapai apa-apa di umur ini, berarti masa muda anak-anak kurang giat untuk mencapai itu. Makanya sebelum anak-anak berumur 22 sampai dengan 23, sebelum ada tanda-tanda saya ini akan jadi apa, saya ini akan kerja di mana, saya ini akan jadi apa sih nanti. Nah, nanti umur 22, 23, 24 itu sudah mulai tergambarkan. Jadi ketika umur 16 sampai dengan ke atas itu sebelum umur 22, 23, 24, 25, ya itu akan masih pencarian jati diri. Nah, kalau anak-anak tidak fokus, tidak menggunakan masa muda ini dengan baik, ya siap-siap aja nanti ketika masa tua ya kita akan stagnan juga. Jadi dalam artian tidak akan mencapai apa-apa karena di masa muda ini kita tidak nikmati, kita tidak betul-betul mencari jati diri yang ada pada diri kita. Sehingga pada konteks ini silahkan manfaatkan waktu ini, waktu yang begitu cepat, waktu yang begitu singkat untuk ya melatih diri, terus mengisi diri,
Ya, saya ini kan menjadi apa? Saya ini mau kemana? Nah, apa tujuan saya hidup? Itu silakan anak-anak pikirkan. Nah. Jangan sampai masa-masa muda yang seharusnya masa-masa gemilang, masa-masa keemasan, itu anak-anak sia-siakan. Nah. Itu. Yang selanjutnya sura. Nah, sura artinya minum minuman keras. Nah, pertanyaan sekarang, alkohol itu baik nggak? Kenapa? Kenapa tidak? Baik kalau digunakan dengan benar. Ya, jadi baik ketika Tidak digunakan berlebihan. dengan benar. Alkohol itu sangat bagus fungsinya. Bahkan alat-alat kedokteran bisa anak cek di rumah-rumah sakit. Alat-alat kedokteran itu disterilkan dengan alkohol. Misalnya jarum suntik apa, semua disterilkan dengan alkohol. Jadi biar lebih higienis gitu, lebih steril gitu. Jadi itu alkohol yang digunakan. Jadi takaran alkohol itu yang tepat itu akan berfungsi dengan baik. Itu. Bahkan ketika sekarang misalnya antiseptik dari untuk hand sanitizer dan sebagainya itu ada unsur alkoholnya. Ada unsur alkoholnya. Jadi ketika kita memanfaatkan alkohol ini dengan baik, dia akan bisa membantu kehidupan kita. Nah, masalahnya ketika kita tidak bisa memanfaatkan minum-minuman ini. Sama ketika minum alkohol ini sudah diproduksi dengan berbagai macam kemasan, ada bir, ada whisky dan sebagainya. Dengan berbagai kemasan, ada apa lagi nanti namanya, banyak nama untuk minum-minuman keras ini. Tapi ketika kita salah menggunakan, ya ini akan berakibat fatal terhadap kesehatan tubuh kita. Jadi ketika bahkan ada di sastra mengatakan ketika alkohol itu kita nikmati hanya sedikit saja, itu kan mampu menghangatkan tubuh. Bahkan orang-orang yang memang berada di daerah pegunungan, daerah yang memang dingin, dia menghangatkan tubuhnya dengan menggunakan misalnya arak api misalnya. Dia menggunakan untuk menghangatkan tubuhnya ini dengan segelas kecil itu, sloki namanya mungkin ya. Itu. Jadi dia menggunakan itu untuk menghangatkan tubuhnya. Bagi orang-orang yang berada di daerah pegunungan, bagi orang-orang yang berada di daerah yang memang musimnya itu musim dingin. Artinya kabutnya itu ya yang berakibat dingin pada lingkungan itu, dia menggunakan minuman ini, arak ini untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi untuk minuman-minuman, apalagi sekarang sudah ada perda ya, pergub ya, yang melegalkan minuman-minuman keras ini, nanti agar efeknya lebih ke ke perekonomian Bali. Nah ini tentu ada dampak baik dan buruknya. Ketika dampak buruk, nah itu ketika kita salah mengkonsumsinya, salah menggunakannya, atau takarannya lebih banyak kita gunakan. Nah ini yang salah. Nah selanjutnya ada kasuran, keberanian. Dalam hidup itu berani itu kita harus memiliki rasa berani, memiliki karakter yang berani, memiliki sikap yang berani. Berani dalam hal apa? Nah berani dalam hal kebaikan, berani dalam hal dalam hal konteks atau dalam kaitannya dengan membela kebenaran. Itu kita harus berani. Tetapi ketika keberanian ini kita salah gunakan, misalnya kemarin ada kasus seorang perempuan yang bercadar hitam itu ke Mabes Polri ya, markas besar Polisi Republik Indonesia yang bercadar hitam. Ini seorang perempuan dengan hijab atau jilbab dengan semua kerudung hitamnya, dengan itu membawa pistol ya. Artinya dengan menteror polisi gitu, menjadi teroris gitu. Nah, keberaniannya ini disalahgunakan gitu. Artinya keberaniannya ini itu digunakan untuk menjadi teroris. Ini yang salah. Nah, apalagi kemarin Pak sangat menyayangkan sekali itu demi apa ya dia rela melakukan itu. Nah, jadi berani ke markas besar Polisi Republik Indonesia dengan membawa senjata api untuk saling bunuh, saling tembak dan sebagainya.
Itu untuk apa dia melakukan itu? Itu apakah dia memikirkan hal itu atau memang otaknya itu sudah dicuci dengan hal-hal yang memang berbau materi ataupun berbau-bau agama mungkin dan lain sebagainya. Nah, ini keberaniannya ini dia salah gunakan. Ketika kita memiliki rasa berani untuk memutuskan suatu hal, kita melangkah misalnya. Kita mau melangkah kemana? Kita mau menjadi apa? Tujuan kita apa? Jadi berani untuk memutuskan itu silakan. Berani mengungkapkan pendapat, berani memberikan ide-ide yang cemerlang, silakan. Itu sangat baik. Gitu. Tetapi konteks keberanian ini kita salah gunakan, salah artinya kita tempatkan pada posisi yang salah, ini akan berakibat fatal pada diri kita. Nah, jadi anak-anak untuk konsep keberanian ini silakan dalam hal kebenaran, dalam hal mencapai tujuan-tujuan yang anak-anak inginkan dengan tetap mementingkan dharma di dalamnya, itu kebenaran. Itu Sabta Timira dengan berbagai penjelasannya ya, ada 7. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi dikit. Nah, bagaimana upaya mengendalikannya? Nah, sekarang jadi setiap gerak atau tindakan kita itu hendaknya mampu kita membedakan, mampu kita menimbang-nimbang, dan akhirnya memilih antara yang baik dan buruk, antara yang benar dan salah. Jadi anak-anak dalam konteks ini sudah mampu untuk membedakan mana sih perbuatan yang baik, mana sih perkataan yang baik, mana sih pikiran-pikiran yang memang baik dan sesuai dengan ajaran Dharma. Sudah bisa memilah-memilah. Gitu. Nah, selanjutnya juga mampu menguasai indria. Anak-anak juga harus mampu menguasai indria, terutama pada indria pikiran. Karena pikiran ini sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Sekarang kita bisa pada posisi ini, berapa detik aja kita sudah memikirkan yang jauh daripada posisi ini. Ini karena pikiran sangat cepat sekali. Dan bila indera, khususnya pada pikiran, kita tidak bisa kendalikan, maka dia kalau dalam sastra Bhagavad Gita mengatakan pikirannya seperti kita ini seperti kusir yang menunggangi kuda yang binal. Binal itu artinya sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, sehingga ketika kita sulit mengendalikan kuda ini, maka si kusir itu pasti akan jatuh. Sama dengan kita, ketika pikiran itu kita tidak bisa kendalikan, maka kita akan jatuh. Entah kita jatuhnya kemana, akibatnya seperti apa, yaitu tergantung dari pikiran kita. Gitu. Nah, selanjutnya juga pengendalian diri dengan sungguh-sungguh. Karena pengendalian diri merupakan dasar dalam pembentukan moral manusia dan menyempurnakan sifat manusia supaya lebih baik. Ini pengendalian diri. Jadi kita harus mampu untuk mengendalikan diri, harus mampu untuk mawas diri. Karena dengan pengendalian diri artinya kita tidak harus atau serta-merta mengikuti indera kita tidak serta-merta mengikuti apa keinginan kita, apa tujuan kita, tetapi kita harus mampu memiliki space untuk mengendalikan diri. Karena dengan pengendalian diri ini merupakan dasar dalam pembentukan moral, pembentukan karakter kita. Itu. Selanjutnya, ada menjunjung tinggi dan melaksanakan ajaran Trikaya Parisuddha dengan sungguh-sungguh, yaitu gerak pikiran, gerak perbuatan, gerak bicara atau kata-kata. Nah, semua dalam konteks Trikaya Parisuddha ini kita kendalikan agar betul-betul arahnya ke hal-hal yang bersifat baik, ke hal-hal yang bersifat dharma. Entah itu pikiran kita, perbuatan kita, ataupun perkataan kita. Itu kita betul-betul kendalikan. Ketika kita memikirkan suatu hal yang buruk, silakan kendalikan itu. Saya tidak boleh memikirkan ini. Karena jangankan kita melakukan, ketika kita memikirkan pun saja, itu sudah ada karmanya anak-anak. Ada sastra yang mengatakan, riastu ri angan-angan mepale juga ya. Artinya walaupun tidak anak-anak perbuat, tidak anak-anak ucapkan, belum anak-anak lakukan, masih dalam pikiran saja, itu sudah ada karma palanya. Itu. Makanya hati-hati dengan pikiran. Kita memikirkan sesuatu yang buruk saja, itu sudah berakibat pada karma kita. Gitu. Nah, dengan cara apa lagi? Nafak memberikan dengan mengamalkan ajaran Dasa Yama Brata dan Dasa Niyama Brata. Nah, mungkin anak-anak sudah paham. Nah, ini salah satunya. Dasa Yama Brata
10 sikap pengendalian diri yang di bidang mental. Nah, bagian-bagiannya itu ada Andre Sangsia. Andre Sangsia itu artinya tidak mementingkan diri sendiri. Dalam hal apapun itu, dalam konteks apapun itu, dan dimanapun itu, kita tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kepentingan diri ini itu lebih nomor 2 daripada kepentingan kelompok, kepentingan orang lain. Nah, itu artinya kita tidak menekan ego kita ya agar tidak selalu mementingkan diri sendiri. Jadi kita mementingkan orang lain, mementingkan sesama orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua apa? Kesama. Nah, kesama itu artinya suka memberi maaf. Suka memberi maaf. Walaupun sebenarnya kita nggak salah, tetapi dia yang salah ataupun seperti apa, ya kita berikan ya maaf. Ya agar nanti, karena ketika kita begini ya konsepnya, kalau kita misalnya benci sama seseorang ataupun orang lain pernah berbuat salah pada hidup kita, pada diri kita, ketika kita masih memiliki rasa ataupun pikiran yang masih dendam misalnya, saya nggak suka dengan orang ini, saya benci dengan orang ini. Ketika itu terus-menerus mengendap di alam bawah sadar kita, itu kan nanti dampaknya akan lebih buruk anak-anak. Bisa saja dengan banyak endapan-endapan itu, banyak unsur-unsur kebencian, misalnya saya benci dengan orang ini, saya benci dengan orang ini, ya nanti akan misalnya terakhir misalnya sama ribut sama mungkin suami atau istri, saya benci, ya sudah meledak semuanya. Padahal suami ataupun istrinya nanti ketika memiliki kesalahan sedikit itu sudah menjadi besar. Karena endapan-endapan dari dulu artinya tidak bisa memaafkan. Itu akhirnya nanti akan meledak dan imbasnya itu pada orang-orang di sekitar kita. Padahal orang-orang di sekitar kita itu mungkin saja hal yang sepele, mungkin saja hal-hal yang kecil, tetapi endapan-endapan dari keadaan-keadaan di alam bawah sadar kita, ketika kita tidak bisa kontrol, kita tidak bisa lepaskan itu, ya maka itu akan menjadi endapan-endapan yang akan mengganggu psikis kita. Dan nanti bisa saja orang-orang yang lain itu kena kebiasaan, kena semprot dan lain sebagainya. Padahal saya ini nggak ngapa-ngapain loh. Tetapi kok bisa saya disemprot dengan orang ini? Karena mungkin saja dia dari dulu itu masih menyimpan kebenciannya dia, menyimpan dendamnya dia pada orang lain dan akhirnya berimbas pada orang-orang sekitar kita. Nah, itu silakan anak-anak ketika memiliki dendam ataupun benci dengan orang lain ataupun silakan maafkan, lepaskan itu sehingga di alam bawah sadar kita itu tidak terganggu. Tuh. Dan selanjutnya ada satya. Setia dengan panca satya. Artinya ada 5 kesetiaan. Jadi satya herdaya, satya mitra, satya semaya, satya wacana, dan satya laksana. Jadi setia dengan perkataan, setia dengan janji kita, setia terhadap perbuatan kita, setia dengan sahabat, satya mitra, dan setia terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Satya herdaya, apa kata hati kita. Ahimsa, tidak menyakiti. Dalam konteks apapun itu, tidak menyakiti. Entah menyakiti orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita. Dhamma, dapat menasehati dirinya sendiri. Ya, jadi dalam konteks ini misalnya ada suatu hal yang menjanggal, kita bisa mengobati diri sendiri, kita bisa memaafkan diri sendiri, dan kita bisa menasehati diri sendiri. Ini yang sangat penting. Ketika kita tidak bisa menasehati diri sendiri, nah ini yang akan tidak terkontrol nanti dan akan berimbas fatal terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, Arjawa itu selalu bersikap jujur. Ya, dalam konteks apapun itu, jujur ini nomor 1. Jadi integritas kita, kejujuran kita itu harus kita kedepankan. Priti, kita kasih terhadap sesama makhluk hidup. Ya, sesama lingkungan, sesama orang-orang sekitar itu memiliki rasa cinta kasih. Itu priti. Kemudian yang selanjutnya ada prasada. Prasada itu artinya selalu berpikir tentang kesucian. Tidak berpikiran yang kotor, tidak berpikiran yang yang buruk, tidak berpikiran yang aneh ataupun curiga pada orang lain, tapi kita selalu berpikir tentang kesucian. Selanjutnya ada madurya.
Madhurya itu artinya ramah, lemah lembut, dan sopan santun. Itu madhurya. Terakhir ada merdawa, rendah hati dan tidak sombong. Itu. Jadi itu ya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, silakan kita kalau misalnya ada anak-anak ada yang bertanya sebelum kita latihan. Nah, silakan kita bagi yang mau bertanya, silakan 3 orang ataupun 2 orang boleh sebelum kita latihan. Oke, ada yang mau bertanya? Yuni, Pak. Oke, siap. Ini mau nanya. Abjad Apa berapa sih? ini? 20 ya? Ya, 20. Oke. Ini mau nanya, apa aja sih dampak Sabto Timira tuh bagi kehidupan manusia gitu loh, Pak. Ya, Gitu. pada kehidupan manusia. Oke. Yang lain ada? Saya Pak mau nanya. Oke. Siapa namanya? Udah Aditya, absen 13. Udo ya? Oke. Kan ya apa namanya surat itu kan artinya mabuk karena minuman keras. Nah, misalnya ada perusahaan yang menjual whisky atau bir itu diperbolehkan atau enggak sih Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, Pak akan jawab satu persatu dong. Terima kasih, ini bagus sekali. Berarti anak-anak sedang menyimak materi itu dengan baik ya. Oke. Nah, yang pertama terkait dengan apa sih dampak Sabta Timira pada kehidupan kita? Nah, apa dampaknya kira-kira? Nah, yang pertama ketika kita melihat dari konteks konsep ataupun pengertian dari bagian-bagiannya itu ada surupa, dana, guna, kulina, yawana, sura, dan kasuran. Nah, dia akan berdampak positif ataupun negatif tergantung dari kita ketika melakukan atau mengimplementasikannya seperti apa. Jadi semua yang dari bagian surupa sampai dengan kasuran, ini ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Itu tergantung dari cara kita untuk mempraktikannya, cara kita untuk menerapkannya. Misalnya surupa, ya dampak positif ya ketika kita mempunyai wajah yang cantik, wajah yang tampan, misalnya wajah yang rupawan, misalnya, ya kita akan disegani oleh orang lain. Wih, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali. Bahkan banyak yang mengidolakan, banyak yang ngefans istilahnya. Tetapi ketika kecantikan ataupun ketampanan ini kita salah posisikan, salah tempatkan, ini yang menjadi keliru. Ini yang menjadi fatal. Contohnya seperti apa? Misalnya orang yang ganteng, orang yang cantik. Ya, jadi cantik parasnya tetapi tidak cantik hatinya. Nah, bisa saja dia dibully, bisa saja dia dihina, dicaci maki, kamu ini cantik tetapi kok hatimu seperti ini. Nah, itu akibat dari kesombongan terhadap kecantikannya dia. Itu satu. Kemudian konteks dana seperti apa? Sama juga ketika kita misalnya memiliki uang, kita ingin berdana punya misalnya, ataupun kita ingin bersedekah misalnya. Tetapi dari sedekah itu kita pamerkan, kita ceritakan kepada tetangga. Saya kemarin nyumbang loh di Karangasem dengan total 2 juta, dan 2 juta itu adalah uang yang sedikit bagi saya dan lain sebagainya, gini. Dia cerita kepada tetangganya, dari tetangga A, tetangga B, bahkan kalau misalnya orang yang memang sombong seperti itu, bahkan dia katakan menyumbangnya 2 juta, dia bilang 20 juta dan sebagainya. Nah, bisa saja orang-orang yang seperti ini dengan gila sanjungan, gila pujian, ya itu akan lebih
konteksnya ya bisa saja dia artinya dikucili, ini orang kaya tetapi pelit, orang ini orang kaya tetapi sombong. Nah, bisa saja dikucilkan dari masyarakat. Ketika misalnya dampak positifnya apa? Ketika memiliki uang dan lain sebagainya. Kalau kita misalnya memiliki uang lebih ataupun uang banyak, kita mendirikan pesraman misalnya, kita mendirikan pendidikan, kita mendirikan instansi pendidikan, ini kan baik. Jadi anak-anak yang tidak bisa lanjut pendidikan, tidak bisa lanjut sekolah misalnya, itu kita bisa fasilitasi. Itu kan bagus. Nah, itu ketika misalnya konteks dana memiliki uang yang lebih, membuat yayasan misalnya, membuat instansi pendidikan, nah itu akan dampaknya ke masyarakat, ke orang-orang kita, ke generasi muda kita, itu akan lebih baik. Itu konteks uang. Konteks kepintaran gimana? Bahkan kalau anak-anak cermati, Albert Einstein itu dia bahkan di dunia pendidikan pada masa kecilnya itu dia sangat sangat dikucilkan sekali karena dia merasa orang ini orang yang bodoh dah. Orang ini orang yang gila dah. Albert Einstein loh, pemikir yang memang penemu E sama dengan MC kuadrat itu. Ini dulu pada masa kecilnya dia sangat dihina sekali. Tetapi dia terus berlatih menemukan dan akhirnya dia sebagai penemu yang memang hasilnya itu sangat berdampak sekali terhadap peradaban dunia. Itu bagus sekali. Nah, ketika misalnya sombong misalnya, ya dari segi kepintaran, dari segi kecerdasan, ya pasti akan kecerdasan itu akan berdampak buruk pada kita, berdampak buruk pada orang lain ataupun orang-orang di sekitar kita. Kamu ini baru bisa sombong sekali. Apalagi ketika sombong dengan kekayaan, kita menjadi dilema. Sombong dengan kepintaran kita menjadi dilema. Artinya dilema saya sudah pintar nih, saya nggak perlu belajar. Saya sudah pintar, saya sudah bisa, saya sudah paham. Nah, artinya nanti diri kita akan lebih disalib oleh orang-orang lain yang memang akan tekun, yang memang benar-benar disiplin untuk berlatih. Itu. Jadi ketika kita cerdas misalnya, silakan gunakan kecerdasan itu untuk membantu orang. Karena itu kita akan menabung karma sebenarnya. Ketika kita berbuat baik pada orang lain, kita jangan mengharapkan orang lain itu apa yang kita akan dapatkan pada orang lain itu. Tapi kita itu akan menabung karma sebenarnya. Kita akan menabung perbuatan-perbuatan baik yang nantinya kita akan mendapatkan hal itu dari orang lain. Walaupun bukan dari dia, artinya dalam orang yang akan kita tolong pada saat ini. Tetapi bisa saja orang lain yang akan menolong kita. Misalnya kita mengejek orang A misalnya. Kita menghina orang A karena bodoh. Nah, bisa saja nanti kita tidak orang A itu yang akan menghina kita, tapi orang lain. Itu. Jadi karena kita sudah menyimpan, kita sudah menabung karma-karma dan akan nanti ketika kita tidak dapatkan sekarang, ya di masa yang akan datang kita akan dapatkan. Itu positif negatifnya. Kemudian dari aspek atau dari kulina misalnya. Kulina itu keturunan. Nah, keturunan ini misalnya dari jabatan misalnya, ataupun misalnya anak kepala desa. Nah, untuk jabatan, untuk apapun itu kan sifatnya sementara. Jadi ketika misalnya saya ini anak kepala desa loh, saya ini anak lurah loh, siapa yang berani macam-macam pada saya? Nah, setelah dia misalnya sudah bapaknya ataupun siapa keluarganya sudah tidak lagi menjabat, ya dia akan otomatis menjadi orang biasa. Dan ini dari faktor keturunan, jangan sampai keturunan itu akan merusak faktor sosial kita. Karena kita masih artinya kita masih makhluk sosial, kita masih memerlukan orang lain, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa individualis, tapi kita selalu bergantung pada orang lain, entah apapun itu. Jangan sampai karena faktor keturunan ini akan merusak tatanan sosial kita.
Jadi kita tidak mau membanjar misalnya. Nanti ketika meninggal siapa yang akan mengantarkan jenazah kita? Iya, sekarang ada mobil dan sebagainya, tapi kita pasti akan membutuhkan orang lain untuk dalam prosesi upacara-upacara itu. Apalagi kita sebagai makhluk yang beragama, makhluk yang berritual, itu pasti akan kita membutuhkan orang-orang. Makanya jangan sampai faktor keturunan ini yang akan menjadi bumerang untuk kita. Artinya kita bisa dikucilkan dengan orang lain karena kita sombong dengan faktor keturunan. Itu sebenarnya faktor keturunan itu bagus, baik. Ada sisi baiknya, misalnya dia dari golongan Brahmana, dari golongan ide bagus, ide ayu. Misalnya dari golongan Griya nih, dia betul-betul katanya lemah lembut, sopan, artinya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus, singgih itu halus, yang halus itu halus singgih. Nah, itu kan bisa disegani. Wih, Niki sangat baik sekali, sangat ramah sekali. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan. Yawana misalnya, masa muda. Ya, masa muda, masa yang betul-betul sangat-sangat agresif. Jangan sampai kita tidak menggunakan masa muda ini dengan baik. Artinya kita karena lingkungan, kumpul kebo dan sebagainya, itu kan berdampak buruk pada diri kita kalau kita tidak memanfaatkan masa muda ini. Tetapi ketika kita menggunakan masa muda ini dengan baik, maka di masa tua itu akan kita menjadi gemilang, kita akan menjadi sukses, kita akan menjadi berhasil. Karena kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan masa muda ini dengan baik, ya siap-siap masa tuanya akan menjadi ya masa tua yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kita tidak memanfaatkan masa muda kita dengan baik. Itu. Jadi semasih kita muda, gunakan waktu ini, waktu yang begitu singkat ini untuk terus mengasah diri, mengasah kemampuan kita ini di mana. Saya ini bisa apa? Itu yang terus kita asah. Jangan sampai kita maunya tujuannya menjadi apa nih? Misalnya dosen, misalnya guru, tetapi kita tidak berlatih, kita tidak mengejar cita-cita itu dengan baik. Ya, kita tidak akan mencapai itu. Masa muda itu adalah masa berproses. Jadi kita tidak akan mendapatkan suatu hasil ketika memang di masa muda, tetapi nanti ketika umur 22, 23 sampai dengan ke atas itu nanti baru akan terlihat hasil yang akan kita peroleh. Tetapi untuk di umur 16 sampai sekian ini kita tidak akan menemukan hasil. Jadi jangan sampai kita bermalas-malasan untuk masa muda ini. Nah, yang selanjutnya sura. Sura itu minuman-minuman yang keras. Artinya mabuk karena minuman. Nah, minuman itu seperti yang Pak katakan tadi, alkohol itu ada dampak positifnya. Jadi bahkan dalam upakara itu berguna. Misalnya digunakan sebagai tetabuhan, misalnya arak dan beram. Bahkan itu sebagai simbol. Mampu mengharmonisasikan alam semesta ini. Mampu menyeimbangkan alam semesta ini. Itu kan dahsyat sekali pengaruh arak dan beram itu. Itu karena dia mampu menyeimbangkan, mampu menyelaraskan kekuatan-kekuatan yang negatif. Itu. Nah, tapi ketika kita gunakan secara berlebihan, ya kita menjadi negatif. Kita yang menjadi tidak terkontrol oleh hal-hal itu. Mabuk, dan lain sebagainya. Jadi, nah ini juga merusak saraf-saraf pada tubuh kita ketika kita mengkonsumsi dari apa yang dinamakan alkohol itu secara berlebihan. Kemudian selanjutnya kasuran. Nah, kasuran itu adalah keberanian. Ya, dampak positifnya ketika kita berani dengan berada pada jalan dharma, ya kita akan dilindungi oleh dharma itu. Makanya sebuah sastra mengatakan ketika kamu menjalankan dharma, ketika kamu melaksanakan dharma, maka kamu akan dilindungi oleh dharma itu. Itu. Jadi keberanian ini ketika kita gunakan secara baik, kita aplikasikan secara baik, ya ini akan berdampak positif pada kita. Nah, ketika kasuran ini, keberanian ini kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, maka bisa saja seperti yang Pak katakan tadi, seorang perempuan bisa jadi teroris karena dia menyalahkan keberaniannya dengan hal-hal yang tidak baik. Itu kasuran. Oke, Yuni. Nah,
itu terkait dengan dampak-dampaknya. Nah, selanjutnya pertanyaan Buddha. Nah, apakah orang-orang yang menjual minuman keras itu termasuk golongan sura atau golongan yang memang dampaknya negatif? Untuk jawaban Pak katakan tidak. Karena orang-orang yang berjualan ataupun menjual minuman-minuman keras ini kan dia menjalankan profesinya. Bahkan ada kasus di Buleleng, ya Pak sempat tanyakan, karena dia mengaturkan bir, mengaturkan tua ketika kepura kan, Pak tanya, Pak ngapain ngaturin tua? Emangnya Tuhan akan mabuk-mabukan? Nah, Bapak itu jawab, Tan Gus, karena Pak punya ini, ya ini Pak aturkan. Jadi secara logika benar juga, karena dia punyanya itu, sehingga dia mengaturkan itu, dan tidak salah. Karena Tuhan pun tidak akan meminta hal-hal yang memang di luar dari nalar kita. Sehingga dalam konteks ini, orang yang menjual minuman-minuman keras, orang yang menjual tua, bir, dan lain sebagainya, dia tidak salah. Karena profesinya sebagai pedagang. Tetapi yang salahnya adalah ketika dia mencampur ataupun merekayasa dari minuman-minuman keras ini. Artinya dari konteks kesehatan misalnya, dari campur, biar banyak dapat untung dan lain sebagainya. Artinya ada kayak miras oplosan bahasanya ya. Nah, ini yang salah. Ketika dia menjual minuman-minuman keras ini sesuai dengan takaran, ya artinya tidak mengganggu kesehatan, dan memang dia menyarankan, misalnya, Pak, bir ini seperti ini akibatnya, gini. Sama dengan rokok kan, rokok itu tetap beredar. Walaupun ya merokok memang menyebabkan kanker dan lain sebagainya, banyak efek sampingnya, tapi tetap beredar. Tapi dalam bungkusan rokok itu, kemasan rokok itu sudah ada warningnya. Nah, bagi yang merokok akan menyebabkan seperti ini. Nah itu. Jadi orang yang menjual minuman-minuman keras ini tidak salah karena dia menjalankan profesinya. Tetapi yang salah ketika dia mencampur ataupun merekayasa dari minuman-minuman ini. Sehingga ini yang menjadi hal yang tidak baik untuk orang-orang di sekitar. Gitu. Pak kira itu ya dulu. Oke? Sudah ya? Gimana? Jelas, Bapak. Jelas, Oke. Jelas, Bapak. Oke, siap. Nah, sekarang terakhir ya. Terakhir, silakan catat latihannya ataupun tugasnya. Karena Pak nggak enak kalau nggak memberikan oleh-oleh pada kalian, jadi silakan sebagai latihan ya. Sudah, Pak. Apa, Pak? Halaman Oke. Ya. Ini jelas ya? Kelihatan ya? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nanti tugasnya dikumpul, Pak, Iya. di classroom. Oh ya. Oke, Pak. Oke, sudah? Sudah. Belum, Sudah, Pak. Bapak. Benar, Pak. Saya nggak dengerin yang dia bilang takut. Oke, jadi kesimpulan materi pada pagi hari ini, yang pertama, kita sebagai umat yang beragama, umat yang mempunyai sikap ataupun pengetahuan secara religius, ya kita harus menghindari dari apa sih sebenarnya pengaruh dari Saptatimira ini, baik dari kecantikan, kekayaan, kemudian
kepintaran, kecerdasan, kemudian dari pengaruh dari keturunan, keremajaan, kemudian pengaruh dari minuman-minuman keras, serta keberanian, itu kita harus hindari. Dengan cara apa? Dengan cara melihat diri sendiri kembali. Sudah nggak dari pikiran saya benar? Sudah nggak dari pikiran perkataan saya benar? Sudah nggak dari perbuatan saya benar? Itu. Jadi, oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan Selamat siang. Selamat siang ya. Ya. Oke, Pak Kiri dengan para Santi. Om Santi, Santi. Om Santi. Terima kasih ya semuanya ya. Ya, Pak. Oke.